kapan ya Rasul untuk saya berbuat kebaikan? Jadi bukan berarti orang tua udah nggak ada kemudian kita selesai untuk berbuat baik. Kata Nabi, bala, iya ada jalannya meskipun orang tua udah kagak. Salawat bertasalam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sengaja Saibul Bait mengundang bapak-bapak datang ke sini. Kalau kita bilang menepung tahun kali ya, orang kita bilang menepung tahun. Kalau orang bilat-bilat, orang Arab benar mah haul. Sebenarnya mah haul, nepung tahun lagi, ketemu tahun lagi. Jadi kita katakanlah nepung tahun nih. Sengaja Saibul Bait mengundang bapak-bapak, yaitu satu kita mau nepung tahun suaminya Bapak Munda bin Bapak Limu yang ke 11 tahun. Bu Haji Indah istrinya, suaminya. Jadi bapak-bapak mungkin nggak kenal, barangkali ya udah 11 tahun cukup lama. Jujur itu sekarang ini 11 tahun beliau sudah meninggalkan kita semua, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan cucu, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya yang ditinggalkan mudah-mudahan selalu mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, karena ini acara nepung tahun sebenarnya nggak mulut dan juga nggak apa-apa ya Ustaz ya. Tapi memang kita sengaja, Saibul Bait mau manggil ya Ustaz, sengaja kita nimbrung di sini, kita maulid katanya. Jadi sementara ini kita ada acara maulid, ya mudah-mudahan dengan maulid ini kiranya agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita nanti di yaumil qiyamah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dari saya hanya itu, kurang dan lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nati dahiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur pertama mari sama kita panjatkan kehadirat Allah yang pada malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi, memenuhi undangan Sahibul Bait, terutama dalam rangka haul almarhum kita punya orang tua Haji Murda Limu bin Bapak Haji Limu. Semoga kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di tempat ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Juga niat dan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini semoga Allah catat menjadi amal yang soleh, amal yang dapat menyelamatkan kita semua di dunia wal akhirah. Dan duduknya kita bersama semoga menjadikan wasilah doa, khususnya Sahibul Bait, Bu Hajanda sekeluarga, baik anak, cucu, mantu,
Kita doakan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan senantiasa dijauhkan oleh Allah daripada bahla dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Shahibul Bait sengaja mengundang kita bersama untuk mengirim doa khususnya untuk almarhum Bapak Haji Murudalimu bin Bapak Haji Limu yang sudah 11 tahun tanpa terasa buat kita yang hidup, perasaan baru kemarin. Ternyata sudah 11 tahun, makanya pantas tadi kalau Pak Uji bilang kalau tetangga yang baru mah sama orang yang baru kagak bakal nggak kenal, gitu kan? Mau diceritain kayak apa juga termasuk cucu yang baru kagak kenal juga, karena cucu udah 11 tahun kagak kenal bisa mengkongnya, pantas. Ya orang udah 11 tahun meninggalkan alam dunia yang fana ini. Nah maka dari karena itu dalam rangka haul atau bahasa kita nepung tahun, kalau kita yang hidup biasanya bikin ulang tahun, boleh Pak. Pak Dede juga mau bikin ulang tahun gak apa-apa. Iya, karena sah tanda syukur kepada Allah boleh. Karena udah 60 tahun bikin 60 bolu, ya enggak? Kan banyak bagi-bagi tetangga. La ilaha illallah, jangan cuma nasi uduk doang. Nasi uduk mulu, ikan teri, ya enggak? Iya, bikin yang banyak bolunya kan gitu. Jadi ulang tahun boleh. Kita yang hidup karena tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang udah tiada kita bikin haul. Sebagaimana almarhum orang tua kita Bapak Haji Murudalimu bin Bapak Haji Limu, semoga diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, juga Allah luaskan di alam kuburnya, dijadikan oleh Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu inilah niatan Shahibul Bait, karena kala anggota keluarga yang kita sayangi, baik itu terutama orang tua, hari ini sudah tiada. Kemudian bukan berarti kita sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Pernah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangin oleh sahabat. Kata sahabat, ya Rasul, qad tuwfiya abi wa ummi. Ya Rasulullah, kata dia, bapak ibu saya udah nggak ada, udah meninggal ya Rasul, dua-duanya. Jadi bapak kagak, emak juga kagak. Kalau kata orang Padurenan mah udah yatimnya, yatim apa namanya? Ya kan kita yang ngumpul yatim piatu semua. Karena bapak kagak, emak kagak. Kemudian masihkah ada jalan ya Rasul untuk saya berbuat kebaikan? Jadi bukan berarti orang tua udah nggak ada kemudian kita selesai untuk berbuat baik. Kata Nabi, bala, iya ada jalannya meskipun orang tua udah kagak, nggak ada. Sebab kalau anak mah biasanya kalau mau orang tua mah banyakkan minta ketimbang ngasih. Ya orang sono, ini mah orang sono. Tahu kalau orang sini mah kan gitu. Nah, iya banyakkan mintanya anak mah sama orang tua. Ketimbang ngasih mah jarang banget, minta mah rada ada juga kadang-kadang ngasih kalau lebaran. Ya kan? Jadi makanya sahabat jujur banget, ya Rasul, dulu lagi orang tua ada, saya belum sempat ya Rasul berbuat kebaikan bakti sama orang tua. Jarang banget ngebagi sama orang tua, repot mulu bawaannya kan gitu. Gajian mah, habis gajian alhamdulillah. Buat orang tua mah alhamdulillah kagak kebagi, kagak kebagian lagi. Ya cuman orang tua mah memang kasih sayang sama anak sepanjang jalan. Kalau kasih sayang anak sama orang tua sepanjang galah. Apalagi kalau karena bambunya udah kagak ada, ya enggak? Udah pendek bener dah udah. Artinya apa? Kalau orang tua mah tadi dipinta sama anak, dia nggak pernah merasa disusahin. Kemudian
anak lebih banyak minta sama orang tua, bener adanya, ketimbang ngasih. Bahkan kadang-kadang kita mah orang padurenan rada pinter keblinger kan itu, kadang-kadang pinter sendiri. Ada sih mau ngasih sama orang tua, kalau orang tua udah sakit. Ada juga udah repot banget, orang tua udah sakit baru repot, ada yang nawarin makanan, punya ayam, motong ayam, kan itu. Kemudian beli daging, mau makan apa mak, mau makan apa pak, orang tua udah sakit, udah kagak bisa makan. Lucu lagi dia beli lagi buahan, orang karena musimnya musim parsel kan gitu, cabai mah nggak dibawa, dia juga tahu. Waduh, dia beli buahan hebat ke rumah sakit. Orang tua udah nggak bisa makan, yang bawa dia, yang makan juga lubuk, kata orang padurenan makan gitu. Lah buat apa kalau mau ngasih malah lebih sehat, tawarin, kasih. Makanya kata sahabat ini, ya Rasul, dulu lagi dia masih ada, belum sempat ya Rasul. Saya berbuat kebaikan sama orang tua, belum nggak bisa membalas jasa orang tua ya Rasulullah. Masihkah ada jalan? Kata Nabi, ada. Jadi tetap masih ada jalannya, meskipun orang tua udah nggak ada. Kata sahabat, apa ya Rasul yang harus saya kerjakan? Ud'ulahuma fi kulli duburi sholatin. Kata Nabi, doakan kedua orang tuamu selepas sholat yang 5 waktu. Jadi kita doakan orang tua sampai Allah ajarkan dalam Al-Quran ada sebuah doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, wali-walidayya, dan dosa ibu bapakku. Kalau salah dosa mau kita sama anak sama orang tua banyak banget. Makanya kata Allah, ampuni dikala kamu lepas sholat yang 5 waktu, mintakan ampun juga, kemudian doain. Kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, wali-walidayya, dan dosa ibu bapakku, warhamhuma, dan berikanlah kasih sayang dia ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah menyayangi aku di waktu kan besarnya kita, dewasanya kita hari ini karena kasih sayang kedua orang tua. Makanya kalau mau ngebales jasa dan kebaikan orang tua enggak mungkin bisa kebales. Pernah ada di zaman Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat. Dia merasa bangga banget, ya Rasul, kata dia, saya udah berbuat kebaikan sama orang tua saya. Perasaan mah udah cukup, perasaan kan itu. Kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Wahai sahabat, dia pengen pergi haji, ya Rasul, saya gemlok. Kata dia, sampai ke Mekah, tawaf di gemlok, sa'i di gemlok, tahalul, sampai dia wukuf di padang Arafah. Perasaan saya udah cukup ya Rasul. Kata Nabi, sepertiganya kamu berbuat bakti sama orang tua belum ada. Lah kalau orang tua mah ngegendong-gendong anak berapa tahun kita digendong-gendong? 2 tahun. Iya kan? La ilaha illallah. Kalau kita mah kadang-kadang, makanya kalau anak mah orang tua mah disusahin sama anak, nggak pernah merasa susah. Orang tua mah ngurusin anak, ngegendong-gendong anak, udah hal yang biasa. Tapi kalau anak ngegendong orang tua luar biasa. Orang jarang banget. Orang tua mah nyuapin anak udah biasa, tapi anak mah nyuapin orang tua luar biasa, orang jarang. Bagi juga jarang, boro-boro nyuapin. Lah kadang-kadang nenek-nenek aki-aki cewek banget. La ilaha illallah. Itu model kita, lagunya kayak begitu. Makanya kata sahabat, perasaan udah cukup banget ya Rasul. Belum, kata Nabi. Makanya Nabi sampai bilang, mohon kepada Allah, karena kita sebagai umat ini, Masya Allah, luar biasa manjanya di dalam kehidupan. Terutama apalagi anak dengan orang tua. 9 bulan kita dikandung sama orang tua. Apa pernah keingetan? Kadang-kadang kan kagak. Makanya Rasulullah bermohon kepada Allah, ya Rabb, la tahsuru ummati rajilin, ya Allah, jangan engkau hasar nanti umatku di yaumil qiyamah dalam keadaan jalan kaki. Fa innahum la ya'tadun, karena mereka enggak sanggup ya Allah.
Saking manjanya 9 bulan kita dikandung, kemana juga orang tua kita pergi di bawah. Sampai tidur kagak bisa tengkurap, ya kan? Lah orang ngandung, orang lagi hamil coba kalau tengkurap. La ilaha illallah, 9 bulan. Kemudian lahir ke alam dunia kita. Kemudian 2 tahun digendong kemana? Orang tua pergi. Gedean dikit kata Rasulullah, wa fi man kabi abihim markabahum. Di pundak-pundak bapak-bapak mereka dijadiin kendaraan. Pernahkah kita ingat di saat orang tua dulu? Kalau kita mah digendong sama orang tua udah pasti. Kalau kita mah anak belum tentu ngegendong orang tua. Coba kalau ditaruh di pundak apa namanya? Digamblok. Kalau kata orang sekarang mau ditunceng kan gitu. Coba, apa pernah kita ingat anak? Iya kan? Itu mah dulu. Iya justru kalau kagak ada dulu kagak ada sekarang. Ini kan kadang-kadang kita sombong bener, Masya Allah. Anak harus ingat dengan kebaikan orang tua. Walaupun bagaimana Rasulullah mengajarkan, begitu kita diingatkan, di pundak bapak-bapak mereka dijadiin kendaraan, gedean dikit dibeliin dari mulai sepeda-sepedahan sampai sepeda beneran kan itu. Sampai gedean lagi, gede mah dibeliin motor ya kan. Udah dibeliin motor, dibeliin mobil, pengen jauhan sedikit naik apa? Naik pesawat. Betapa kita manjanya dalam kehidupan dunia ini sampai kita meninggal. Jangan pernah kita berpikir karena manusia mah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Jangan kita pikir saya mau bakal nyusahin orang. Coba kalau kita mati, ya kan? Kata Rasulullah, wa fi man kabi ikhwanihim markabahum. Di pundak-pundak saudara-saudara mereka dijadiin kendaraan. Tuh ada kurung batang, kalau kagak dipanggul sama dedek, jalan sendiri gak kira-kira? Kan kagak. Ya manusia sama kita Masya Allah sampai meninggal masih naik ambulan, kemudian juga digotong sama saudara-saudara kita. Nah makanya Rasulullah ingatkan bahwa itulah kehidupan kita sebagai umat manusia. Makanya pertama, jangan lupa dengan kebaikan orang tua. Doakan kata Nabi orang tuamu. Yang kedua apalagi ya Rasul? Waghfir lahuma, kata Nabi kalau kamu minta ampun, mintain ampun juga buat orang tuamu. Di saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim li wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa ibu bapakku. Selalu harus kita bawa. Kemudian kata Nabi yang ketiga, sahabat tanya lagi, apalagi ya Rasul yang harus saya lakukan? Wa ausil aqriba'ahuma wa asdiqa'ahuma. Kata Nabi yang ketiga, sambung silaturahmi dengan kerabat dari orang tuamu. Jangan bahasa orang Padurenan, maka kalau orang tua udah kagak ada sama saudara pada mati obor. Emang obornya udah kagak ada. Lah ya yang tua kagak mau nyamperin yang muda kagak nyamperin yang tua, udah kagak pada kenal siapa lu. Kan orang-orang sekarang mah rata-rata banyak bener kalau saya lihat yang mestinya manggil mamang, manggilnya bapak, yang manggil uak, manggil bapak, yang manggil engkong, manggil juga bapak. Ada lagi kadang-kadang sebelum manggil abang, engkongnya. Saya sering ngomelin. Makanya kalau saya terus terang Pak, mendingan dipanggil engkong. Kalau panggil engkong, panggil aja engkong, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kerabat. Jangan sampai lagu mestinya manggil engkong, manggilnya abang, manggilnya emas, kan lucu. Kenapa? Karena apa? Putus tali silaturahmi. Kata Nabi, jangan kamu putuskan tali kekeluargaan dari pihak ibu, dari pihak bapak. Meskipun kalau sekarang kan ada alat komunikasi. Kalau dulu mah kagak ada. Orang dulu mah makanya sama orang tua dulu. Kalau giran mau lebaran, anak dibawa silaturahmi. Kalau orang sekarang gimana kira-kira? Alhamdulillah emaknya mah jalan, anaknya mah kagak ngikut kan gitu. Lah makanya kagak mau mamang kagak kenal, ma uak enggak kenal, ma pade, pak le udah kagak kenal, udah. Gelap dah udah semua. Lah dipanggilnya asal asal nyebut aja. Yang mestinya manggil uak jadi bapak. Manggilnya apalagi bocah sekarang cepet-cepet banget gede kan gitu.
Lah padahal mah ponakan, mestinya memanggilnya mamang, bahasanya encang, encing. Ini mah udah manggil bapak semua. Kenapa? Karena enggak ada silaturahmi. Kata Nabi, wa ausil aqriba'ahuma, sambung kekerabatan dari kedua orang tuamu. Kalau orang tua udah enggak ada. Wa asdiqa'ahuma, dan kemudian teman-teman dekat dari orang tuamu. Dulu orang-orang tua kita punya teman, bahkan saking dekatnya lebih dekat dari saudara. Begitu orang tua udah nggak ada, kita sambung silaturahmi. Kemudian yang terakhir, kata sahabat, apalagi ya Rasul yang harus saya kerjakan? Wasdaq lahuma. Kata Nabi, kalau kamu punya rezeki ya sedekahin. Bukan berarti orang tua udah kagak ada. Ini mah kadang-kadang nangis mah kenceng banget. Lalu orang tua meninggal nangis tuh, Masya Allah, sampai kalau kata orang Paduren mah tulung-tulung nangisnya. Ya air mata buaya itu mah. Tangisan kayak begitu mah kagak bakal ada manfaatnya. Sebab bukan tangisan air mata. Artinya yang akan berarti kalau kita menyesali, bukan artinya menyesali kenapa orang tua meninggal duluan. Kalau urusan meninggal mah memang semua udah ada catatannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi kelanjutan hidup ini, kita yang melanjuti hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Makanya kata Nabi, kalau kamu punya rezeki, sedekah. Begitu kita punya rezeki, oh iya dulu mah kalau habis bulan, alhamdulillah emak ada bagiannya, baba ada bagiannya. Sekarang mah udah kagak ada. Biasanya kan alhamdulillah kenceng banget, alhamdulillah. Bagian nenek-nenek udah kagak ada, kan gitu. Lah ada kalau kita mau kasih. Kenapa? Kata Nabi, sedekahkan, niatin pahalanya buat orang tua. Jadi di saat kita bersedekah bukan nungguin harus banyak, ntar nunggu jual kebun dulu kelamaan. Ya kalau udah ngejual kebun mau boro-boro ingat sama orang tua. Ya kadang-kadang gitu ngejual sawah dulu. Bukan itu. Seberapapun rezeki yang kita miliki hari ini, ya hari Jumat gampang ada keropak lewat. Ini mah kadang-kadang husu banget merem tidur. Kalau keropak lewat kan gitu. Ya kalau keropak udah lewat melek lagi. Itu mah lucu yang kayak begitu mah. Jadi walaupun kita punya uang 10.000, ya Allah niatin pahalanya buat orang tua kita, buat ibu bapak kita, dapat pahala orang tua. Jadi bukan nungguin nanti kalau udah punya duit banyak nanti kayak Salabah. Kalau udah punya duit banyak, kata Salabah, nanti mah Rasul kalau saya udah banyak saya kagak bakal lupa dah sama dedek kan gitu. Ya udah apa namanya berhasil mah. Ditanya juga mual nyamut itu udah lagu lama kan gitu. Salabah terjadi di zaman Rasulullah. Begitu udah banyak repot, sembahyang ketinggalan, segala macam. Kan apa? Sibuk dengan mengurus urusan dunia sampai diperintahkan zakat. Bukannya dia bersyukur ditegur ngeluarin zakat, malah dia beranggapan, ya ini mah jangan-jangan Nabi sentimen kata dia. Karena apa? Manusia itu gampang berubahnya karena di dalam diri kita ada hati. Ada qalbun, nama qallaba yuqallibu qulub. Hati ini sering kali berubah-ubah. Dalam sedetik aja bisa berubah. Mau ngasih bisa kagak jadi sama orang tua. Begitu berubah, sayang, ada keperluan lagi. Ada keperluan yang lain, orang tua mah kagak kebagian lagi. Ya itu karena manusia punya hati. Makanya kalau udah diniatin, jangan ditunda-tunda. Ini mah udah mau ngasih, entar